Tetapi Olivia selalu berpikir bahwa Sofia tidak tahu. Kali ini ketika dia melihat bahwa dia tidak membawa rombongannya kembali, dan rombongan itu tidak melaporkan perubahan apapun padanya sebelumnya, dia menyadari bahwa Sofia mungkin telah menemukan identitas sebenarnya dari mereka. Sofia berpura-pura bodoh pada saat ini dan dengan santai berkata, "Saya meninggalkan mereka berdua di Indonesia dan membiarkan mereka bekerja dengan perencana keluarga Renza untuk menyiapkan pesta pertunangan dan detail pernikahan." Kata-kata Sofia terdengar baik bagi orang luar, tetapi Olivia tahu betul bahwa Sofia benar-benar berbicara omong kosong. Jika ini benar-benar yang dia katakan, maka dua orangnya sendiri pasti akan menjadi orang pertama yang melaporkan situasi ini kepadanya. Tetapi sekarang dia tidak menerima berita apapun, itu membuktikan bahwa kedua orang ini pasti dikendalikan oleh Sofia. Tapi yang membuat Olivia tertekan adalah dia melihat Sofia di depan wajahnya sendiri, tapi dia sama sekali tidak punya cara untuk menyerang. Hanya bisa menahan amarahnya, seraya berkata bersamaan dengan perkataannya, "Jadi begini, wah kakak, sungguh tidak menyangka kalau kedua adik kita akan segera menikah." Waktu benar-benar berlalu, Sofia mengangguk dan menghela nafas dengan senyum yang sama. "Ya, sepertinya kemarin kita berlari bersama di rumput istana, dan dalam sekejap mata kita akan menikah." Olivia bersenandung dan tertawa, memandang Tama di sampingnya, mengerutkan kening, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, yang di sampingmu ini sepertinya bukan tunanganmu, Tuan Martin kan?" Sofia buru-buru memperkenalkan, "Oh ya, saya hampir lupa memperkenalkan, ini sepupu Martin, Tama Renza." Martin sibuk dan tidak bisa pergi baru-baru ini, jadi dia menemaniku kembali kali ini. Olivia tidak tahu banyak tentang struktur keluarga Renza, dan ketika dia mendengar bahwa Tama adalah sepupu Martin, dia secara naluriah berpikir bahwa dia mungkin putra orang lain dalam keluarga Renza, dan tidak mengambil hati. Di samping, William juga tidak terlalu memikirkannya. Karena saat itu dunia bisnis Indonesia, Cahya Renza, bertarung dengan keluarga inti Rothschild Amerika Serikat. Terlebih lagi, hal-hal akhirnya dimenangkan oleh keluarga Rothschild, jadi dia, putra dari keluarga tingkat ketiga yang tinggal di Eropa, tidak tahu tentang perseteruan itu saat itu. Dia juga tidak tahu secara spesifik tentang keluarga Renza. Olivia sendiri telah memutuskan untuk menjual Sofia kepada oligarki Rusia Aman Ramovic. Karena itu, dia tidak berniat untuk berhubungan dengan keluarga Renza di masa depan, jadi dia secara alami tidak memiliki hal baik untuk dikatakan kepada Tama. Dia menatapnya dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Tuan Renza, saya dengar keluarga Anda baru saja dirawat oleh Cataclysmic Front. Saya juga mendengar bahwa selain merampok makam leluhur keluarga Anda, keluarga juga menuntut keluarga Renza menyerahkan setengah dari asetnya. Maka kali ini, keluargamu seharusnya menderita kerugian besar kan?" Melihat Olivia agak menargetkan Tama, William di samping juga dengan sengaja mengangkat alisnya dan berkata, "Olivia, mengapa kamu harus membicarakan rasa sakit orang lain begitu kamu bertemu dengan mereka? Kehilangan keluarga Renza kali ini begitu besar, kehilangan orang dan uang, Pak Renza pasti menderita di dalam hatinya." Tama tersenyum dan berkata dengan santai, "Saya tidak sakit sama sekali, kami memiliki pepatah lama, yang disebut unta kurus lebih besar dari kuda. Bahkan jika keluarga Renza kehilangan setengah dari asetnya, tetapi masih ada triliunan yuan, dibandingkan dengan mayoritas keluarga kecil di Eropa, itu masih jauh lebih baik." Mendengar sarkasme dalam kata-kata Tama, William dengan marah bertanya, "Tama, siapa yang kamu sebut keluarga kecil?" Tama tertawa dingin dengan wajah arogan, "Di mataku, semua keluarga di Eropa yang asetnya tidak sebagus keluarga Renzaku, semuanya kecil." Mendengar kata-kata Tama, William langsung terbakar dan berkata, "Bernama Renza, kata-katamu agak terlalu sombong." Tama tersenyum dan bertanya, "Sombong? Kenapa aku tidak merasakannya?" Mengatakan itu,
Dia menambahkan, bahkan jika keluarga kami menderita kerugian besar, kami masih memiliki triliunan aset. Beberapa keluarga belum mengalami kerugian yang begitu besar. Uangnya tidak sebanyak keluarga Renza saya. Apa jadinya jika tidak cerewet? Tama memandang keduanya, sedikit berdetak, menggoda. Anda tahu, jika air laut setengah hilang, itu masih laut, tetapi air di lubang lumpur masih lubang lumpur, bahkan jika diisi sampai penuh. Wajah Olivia dan William menjadi sangat jelek. Olivia tahu betul kekuatan keluarga kerajaan Nordik, uang tunai, barang antik, real estate, dan investasi asing, dan sebagainya semuanya dihitung, tetapi ukurannya hanya beberapa miliar euro. Apalagi keluarga kerajaan bukan keluarga Olivia yang terdiri dari 3 orang, ada sejumlah besar kerabat kerajaan di bawah, tergantung pada keluarga kerajaan untuk diberi makan. Tetapi bahkan jika keluarga Renza mengambil setengah dari aset ke front bencana, aset yang tersisa di sana adalah ratusan miliar euro, yang benar-benar jauh lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Hati William sama kesalnya dengan hati Olivia. Meskipun nama keluarganya Rothschild, tetapi kekuatan ekonomi keluarga mereka secara keseluruhan, dikonversi ke euro hampir tidak bisa mencapai 10 miliar. Menurut pendapatnya, mungkin tidak sebagus 1/10 dari status keluarga Renza saat ini. Namun, William masih menggertakkan giginya dan membalas, keluarga Rothschild kami berada jauh di dunia selama ratusan tahun, aset gabungan lebih dari 1 triliun dolar, 10 triliun mungkin tidak dapat dihentikan. Di depan keluarga Rothschild, keluarga Renza bukanlah sampah. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, kau dari keluarga Rothschild? Olivia penuh dengan keangkuhan dan kebanggaan saat dia memperkenalkan, saya lupa memperkenalkan kalian berdua, ini tunangan saya, talenta muda dari keluarga Rothschild, William Rothschild. Tama tersenyum tipis dan berkata, kamu benar-benar dari keluarga Rothschild, tidak heran kamu berbicara begitu keras. William mencibir, apakah Anda sekarang menyadari betapa kecilnya keluarga Renza di depan keluarga Rothschild kita? Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu sampah atau tidak tergantung pada siapa Anda membandingkannya. Jika Anda membandingkannya dengan keluarga inti Rothschild, keluarga Renza secara alami jauh lebih rendah. Tapi saya mendengar bahwa ada banyak cabang samping dalam keluarga Rothschild, dan garis samping ini dibagi menjadi 3 tangga. Saya ingin tahu di tangga apa keluarga Tuan William? Mendengar kata-kata ini, wajah William langsung menjadi biru besi. Berbicara tentang keluarga Rothschild, dia sangat bangga. Tetapi ketika membicarakan topik keluarganya dalam beberapa langkah pertama, dia agak bingung apa yang harus dilakukan. Karena keluarganya, dalam keluarga Rothschild, hanyalah tangga ketiga yang menggantung. Tama melihat ekspresi anehnya tetapi tidak berbicara, tidak bisa menahan tawa dan bertanya, ada apa Pak William? Barusan tidak bisa bicara? Kenapa kamu tidak berbicara sekarang? Ekspresi William mendung dan tidak pasti, dan dia tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu. Olivia melihat tunangannya dikalahkan, segera dengan sangat marah berkata dengan suara dingin, Tuan Renza, ini Eropa Utara, bukan Indonesia. Lebih baik tidak berbicara begitu tajam. Tama mendengus dan bertanya secara retoris, ini tajam? Sepertinya Anda masih kurang memahami ketajaman yang sebenarnya. Pada saat ini, Sofia keluar dan mengumpulkan, saya pikir kita harus berhenti mengobrol di sini, mari kita kembali ke istana, saya masih ingin pergi melihat bagaimana keadaan nenek kita sekarang. Ekspresi Olivia tersenyum main-main dan berkata, Sofia, jangan khawatir, William dan aku datang ke bandara kali ini, tidak hanya untuk menjemput kalian berdua. Ada juga seorang teman yang akan segera tiba. Mengapa kita tidak kembali ke istana bersama ketika dia tiba? Sofia tanpa sadar bertanya, siapa teman lain yang kamu bicarakan? Olivia tertawa, teman ini adalah seorang oligarki Rusia, Aman Ramovic.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.